hilal mu datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله. Ramadan hadir menukar dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-sana, ala bi dhikri Allahi nahya fakabbiru, wa idha ishtadda al-bala وللقلوب شفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Madu TV Nusantara, bertemu lagi dengan saya Sofi Sahifa dalam acara Santri Soan Kiai yang diselenggarakan oleh LDPCNU Kabupaten Kediri dan bekerja sama dengan Madu TV. Sejukkan hati, damaikan jiwa. Pemirsa Madu TV Nusantara, kali ini kita bersama Gus David Fuadi yang beliau merupakan Direktur Aswaja NU Center Kabupaten Kediri dan juga tim peneliti dan narasumber bidang pemikiran Islam Aswaja NU Center Jawa Timur dan pengurus MUI Kabupaten Kediri sekaligus pengurus Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri dan sekaligus pengurus FKUP Kabupaten Kediri. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi mawartosipun? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Pemirsa Madu TV Nusantara, kali ini kita akan membahas tentang urgensi iman dalam ibadah. Dalam hal menika Gus, kasuwun dumatenipun panjenengan kawusul. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Madu TV Nusantara yang kami hormati, kita sebagai manusia ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Jadi iman itu tentunya bukannya sekedar dalam bentuk ucapan yang diomongkan untuk memanis bibir saja, tapi juga harus diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan lisan. Makanya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman ini tentunya sebagai pondasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iman seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dan tentunya orang beriman itu bukan hanya sekedar percaya begitu saja selesai, tapi juga harus didasari dengan ilmu agar imannya itu tidak menyimpang, tidak tersesat. Yang paling membahayakan itu ada seseorang merasa beriman kepada Allah, tapi karena tidak didasari dengan ilmu, dia merasa sedang beriman kepada Allah, bahkan merasa sedang beribadah kepada Allah, padahal kebalikannya. Dan ini tentunya sangat membahayakan bagi kita semuanya. Makanya pada kesempatan kali ini kita sedikit akan mengingat kembali pentingnya iman dalam diri kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallahu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa rabbunallahu, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh, konsisten dalam beribadah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut kepada mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan mereka tidak akan sedih. Jadi ayat ini menegaskan pentingnya beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah itu tentunya bukan sekedar ucapan lisan, tapi didasari dengan keyakinan dalam hati. Tsumastaqomu, setelah itu mereka lakukan ibadah, mereka tetap istiqomah, tetap jejak, tetap lurus, tetap konsisten dalam beribadah, dalam beriman kepada Allah, maka hasilnya apa? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka. Artinya karena mereka sudah, orang-orang seperti ini betul-betul meyakini bahwa tempat bergantungnya hanya Allah. Tempat bergantungnya hanya Allah, dan tidak ada yang bisa, dalam keyakinannya dalam hati, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membahagiakan untuk dirinya kecuali hanya Allah. Kalimat ini tentunya semua orang juga tahu dan ngerti, tapi bisa dipahami dan dijadikan sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari ini yang sulit sekali. Sulit. Sehingga tentunya di samping istiqomah, semuanya itu juga tetap harus didasari dengan ilmu agama yang diambil dari para alim, dari para ulama, sehingga hasilnya itu jelas, hasil ilmu yang didapat insya Allah tidak sampai membuat orang itu tersesat. Apa mungkin ilmu kok menjadikan orang tersesat? Mungkin saja ketika diambil dari orang yang memang tidak jelas kapasitas dan kualifikasi keilmuannya. Ada sebuah asar diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, ma zalan nasu bi khairin, manusia ini senantiasa baik, ma'akhadhul ilma an akabirhim, selama mereka mengambil ilmu itu dari para alimnya, orang-orang akabirnya. Wa in akhadhu an asghirihim halaku, jika mereka mengambil ilmu itu dari orang-orang asghir, orang-orang yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas sanad ilmunya, tidak jelas akidahnya, diambil ilmu, ya halaku, niscaya akan hancur. Nah, inilah proses kita dalam beriman kepada Allah, harus didasari dengan ilmu. Makanya ketika manusia itu beriman kepada Allah, dan wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim, Allah berfirman, jika kalian beriman, bertakwa, kalian akan mendapat pahala besar. Beriman sebagai pondasi, kemudian dibuktikan dengan bertakwa, maka kalian akan mendapat ajrun 'azim. Jadi satu hal, cita-cita yang harus kita gapai, yang harus kita dapatkan, dan nggak boleh tidak adalah kebahagiaan kehidupan kita nanti kelak setelah alam dunia ini, kemudian sampai ke alam akhirat nanti. Nun sewu Gus, kita jeda iklan sejenak. Kita lanjutkan pemaparan setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Santri Soan Kiai.
رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد Allah. Ramadan hadir menukar dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an